semuanya. Hai. Wah awkward, kita gak ketemu lagi gara-gara Nggak pandemi lagi. Kayak gue capek banget sama pandemi, kenapa sih? Iya, mohon maaf kalau misalnya episode ini suara gue sangat timpang dengan audionya Ron, jadi harap maklum ya. Ini tuh gara-gara ada PPKM, beda gak sih sama PSBB? Kayak gue gak tahu sih apa bedanya. Apa kepanjangan PPKM aja gue udah gak peduli cuy. Intinya Iya. udah WFH oke. WFH aja udah lah gitu. Iya. Intinya gue di rumah aja Ya udah. udah gitu. Tapi memang kondisinya lagi parah banget, banyak varian-varian baru yang bertebaran ya. Udah kayak Loki aja hidup kita kan, banyak varian gitu yang bertebaran di timeline ini. Tapi ya teman-teman pendengar kekoreaan, semoga semua sehat-sehat dan stay safe guys. Jangan kemana-mana dulu deh, mendingan ya. Iya. Jadi gue sama Ron rekamannya juga jarak jauh, tapi hati kita selalu dekat ya. Dekat dengan Opa. Jauh gak mau Pak. Di sini tuh kayak episode kali ini kan episode kemarin kita udah update berita ya tentang Aespa dan lainnya. Di sini tuh gue pengen buka topik ini tuh, idenya tuh gara-gara biasa manifest K-pop. Korea nih nggak kreatif ya, nyari topik tuh nggak gimana sih, gimana dong? Tanggepin dong. Kemarin kita dapat satu masukan dari pendengar kalau nyari topik tuh yang kreatif gitu, yang seru gitu. Kalau malah nyontek akun manifest sih gimana sih, nggak jelas. Nggak, pokoknya ya udahlah, di situ tuh rame tuh engagementnya, jadi kayak wah ini kayaknya topik yang menarik sih. Tapi sebenarnya topik yang mau kita bahas ini pun kayak kayak sering kita omongin sih sebenarnya di tiap lepas-lepas kita sering bahas ya. Ya lepas, kayak ini ya obrolannya kayak lingkaran setan aja, ini lagi. Betul. Cuman masalahnya mungkin kenapa perlu diangkat karena kayaknya kita memang ada urgensi untuk melakukan ini gitu. Ada keinginan dari orang-orang untuk bahwa iya ini tuh harus segera untuk dilakukan, ya nggak sih? Kayak ibarat RUU PPKS gitu loh. RUU PKS sorry. Kayak ini harus disahkan segera gitu. Ya, kita harus buat semacam draft RUU fans K-pop ya, biar bagus tuh buat judul tuh. RUU gitu. RUU fans K-pop bagus tuh buat judul tuh ya nanti ya. Tapi jangan lupa ditambahin dan berita-berita lainnya. Kemarin tuh gue tuh kayak di Twitter hari ini tuh kayak lagi ada trending meme sih, kayak jika lo like, gue akan kasih tahu apa yang mau gue hilangin kalau gue jadi seorang diktator. Mungkin kurang lebih sama kayak gini kali ya. Kayak hal-hal yang kayak pengen gue hilangkan seandainya gue jadi seorang diktator gitu kayak ini tuh ya Kim Jong Un, kayak Kim Jong Un versi fans K-pop gak gimana. Ini kayak hal-hal yang kayak pengen gue hilangkan dari segi fansnya. Ini dari sudut pandang kebiasaan atau enggak culture yang memang ada di fans, bukan yang dari agensinya. Ngerti gak sih Ron? Iya. Beda gitu, kayak beda sudut pandang juga gak sih? Iya. Karena kan kalau fans ya pasti masing-masing fandom juga culture-nya beda-beda. Secara general K-pop dibandingkan dengan fans Noah misalnya pasti beda culture-nya. Agnes Mo juga beda culture-nya gitu kan. Jadi POV-nya dipersempit gitulah ya di fans, culture fans aja di gitu. fansnya aja. Alright. Mungkin kita bahas dari gue sama lo dulu nih. Kayak lo apa sih yang pengen, kenapa langsung nunjuk ke gue? Karena gue udah kepikiran sih. Karena lo kan paling aktif di Monbebe nih sekarang. Enggak juga ya. Udah agak berkurang ya. Ya, maksudnya sebagai orang yang mengidentifikasi dirinya masih sebagai Monbebe gitu. Kalau gue kan sekarang udah lepas nih dari identitas fandom ya. Cuman kayak suka-suka aja gitu. Wavy masih sih, tapi ya masih proses menuju ke pendalaman gitu. Tapi lo kan masih update lah gitu kan, masih istilahnya masih nimbrung ke keriuhan fans gitu. Apa yang menurut lo paling urgent yang kayak gue nggak suka nih, yang ini gue harus gitu ya, kayak iya urgent banget kan? Ini gue secara personal ya, ini sesuatu kultur yang kayaknya emang udah common di fans K-pop. Ini gue nggak merujuk ke Monbebe juga sih. Gue bahkan gue nggak tahu apakah fandom Monbebe pernah melakukan hal ini, karena gue nggak tahu sih ya. Gue jarang lihat juga apa. Mungkin ada gitu. Tapi gue nggak tahu. Iya. Gue nggak suka
donasi streaming sama donasi album. Oh, that's something new. Apa tuh? Kayak ibaratnya kita donasi, ya. Jadi tuh misalnya fanbase A open donasi untuk beli akun streaming. Oke. Kayak misal udah kumpul 1 juta, uang itu digunakan untuk streaming. Beli. Ngerti gak sih? Jadi misalnya karena mungkin gue daily punya kesibukan masing-masing, gue donasi aja nih gitu. Donasi beli album juga biar albumnya meningkat di chart sama Billboard juga. Itu gue pernah lihat, gue boleh sebut nama fandomnya gak sih? Gue gak berarti bilang menyalahkan ya, tapi kayak gue merasa is that really necessary gitu, kayak urgensinya apa untuk donasi. Karena tuh donasi tuh gimana ya, untuk sesuatu hal yang menurut gue gak bilang ini gak berfaedah sih, tapi kayaknya lebih sisi kemanusiaannya apa gitu ya, humanismenya apa untuk dimana lo berdonasi tapi outputnya streaming dan beli album, dan albumnya itu kayak cuman buat angka, dan itu albumnya kan kalau terima karena lu nyumbangin seikhlasnya kan, lu bukan beli album di situ. Tapi lu memang donasi, misalnya gue cuma donasi 5.000, mungkin dikumpulin udah sampai 10.000 orang, itu buat beli album or streaming. Ini baru juga sih, ini baru banget gue denger sih. Streaming itu nggak gue lakukan. Kayak gue nyuruh orang lain atau enggak, gue donasi segini deh gitu. Kayak menurut gue nggak tahu sih ya, gue itu kayak yang tadi gue bilang, ini urgensinya apa untuk donasi. Kayak mending lo donasi yang benerannya, kayak misalnya ulang tahun idol lo, terus lo donasi adopsi hewan gitu. Menurut gue itu lebih berfaedah sih, karena ada yang lo selamatkan gitu, ada sisi humanitarian atau apa ya? Ada sisi kemanusiaannya lah. Kemanusiaan ya, apa gue nggak ngerti istilahnya gitu. Tapi kalau untuk lo mending kayak lo beli album biasa aja gitu loh, ngerti nggak? Daripada lo kayak donasi, walaupun itu yang kayak menurut gue ini kayaknya nggak penting deh. Walaupun sebenarnya itu common banget sama grup-grup besar. Kayak gue pernah lihat waktu itu salah satu grup yang memang mereka fun for, nama akun Twitternya nama grup fun for XXX. Di situ dimana mereka berdonasi, ngumpulin donasi, duitnya buat beli album, biar nanti di chartnya bagus. Itu tujuannya. Gitu. Kayak gue sangat gue nggak dibilang julid atau gimana ya, gue sangat mengernyitkan dahi karena segitunya, karena itu mostly tujuannya tuh buat chart doang tanda kutip doang ya. Tapi memang sih urgensi ya. Ini tuh gue baru denger loh dari lo, maksud gue kayak ini gue baru denger beneran kayak maksudnya kayaknya di setiap hari ada pelajaran baru yang gue dapatkan dari K-pop, dari fandom K-pop gitu loh ya, kayak kita perlu kuliah umum beneran deh soal fans culture ini kalau menurut gue. Karena kalau misalkan kita nih pendengar kekoreaan mungkin udah awam dengan hal seperti ini gitu, tapi gue rasa topik ini perlu diperdengarkan untuk pendengar umum sih sebenarnya, karena mereka pada akhirnya juga bisa lebih tahu gitu tentang ada loh budaya ini di K-pop ternyata gitu. Ini gue sebagai fans K-pop merasa kayak gue ini banget sih, ketinggalan banget sih, baru tahu ini. Lo merasa tercerahkan ya. Jadi tuh yang tadi gue bilang, topik yang gue dapat dari manifest itu salah satu quote retweetnya gue bilang kayak intinya gue bilang gue kayak nggak penting donasi tapi untuk streaming atau bulk buying album. Di situ tuh kayak rame, ada yang setuju tapi ada juga yang kayak nyanggahin, tapi nyanggahinnya kayak ada yang nyanggahinnya bilang menurut gue fan aja sih, soalnya jadi motivasi buat fans apalagi itu buat fans yang emang sibuk nggak bisa, misalnya mau streaming nggak bisa, ya mereka sumbang aja segini biar orang lain buat yang melakukan gitu. Itu salah satu effort buat ningkatin nama grupnya. Tapi gue kan kalau gue kayak tetap maksudnya streamingnya apa sih ya gitu, iya. streaming mohon maaf, streamingnya apalagi kalau streamingnya Korea itu, kalau lo cuman ngandelin kayak gitu tuh nggak bisa. Itu butuh masif banget fandomnya lo, atau entah segede BTS atau segede EXO, lo butuh atau ya emang gitu. General publik butuh awareness Yu Jae-suk, atau lo memang
fans general publik tuh sesuka itu menurut gue ya. Gue ini kayak udah mungkin kayak udah tahu asam garam kayak chart Korea kayak streamingnya lo streaming sih, kayak gue bukan berarti meremehkan effort fandom yang melakukan hal itu ya, tapi kayak ini tuh kayak aduh apa ya, gue merasa aneh aja sih. Tapi kalau itu udah menjadi salah satu kultur di fandom ya it's okay, silakan aja, tapi gue tetap kayak apa ya gitu, gue nggak akan mau engage di aktivitas seperti itu. Gue mending gue beli album sendiri dan gue streaming dengan streaming apa yang bisa gue lakukan gitu. Tapi kan nggak semua orang punya duit kali Dit buat beli album gitu. Nggak semua orang punya duit untuk atau punya waktu untuk bisa meluangkan waktu untuk streaming gitu ya. Dan mungkin kalau di sudut pandang yang berbeda, ini adalah salah satu cara mereka untuk berkontribusi supaya idolnya ya paling tidak terlihat di chart gitu. Walaupun mungkin ya nggak terlihat banget sih melihat persaingan yang sekarang sangat-sangat sengit juga ya. Tapi sebenarnya nggak ada salahnya juga ya untuk melakukan hal ini buat siapapun yang mungkin sedang melakukannya atau terpikir untuk join gitu. Tapi bener sih kalau gue melihat pendapat tuh tadi kayak ya juga sih ya, kalau dipikir-pikir duit kecil itu kalau misalkan tujuannya adalah untuk streaming melihat persaingan yang sangat besar, bener gue setuju kalau misalkan lo bilang kayak mendingan kita membuat donasi untuk sebuah aksi yang memang nilai kemanusiaannya itu lebih berasa gitu. Paling enggak kalaupun kita enggak naik di chart, tapi citra idola lo, citra fandom lo tuh bisa terangkat dari kegiatan-kegiatan kemanusiaan sih kalau menurut gue. Dan juga kalau contoh yang gue lihat di media sosial, donasinya itu kebanyakan fandom yang memang grupnya tuh udah gede. Kayak menurut gue apa emang harus masih melakukan hal seperti ini gitu. Maksudnya mereka tuh ibaratnya establish, bukan grup nunggu juga gitu loh. Kayak mereka tuh udah gede gitu grupnya. Itu gue dapat ngelihat 2 grup sih, itu menurut gue tuh udah gede banget grup ini. Kayak masih perlukah strategi seperti ini untuk biar bagus di chart gitu. Itu aja sih. Mungkin nggak pengen kecolongan kali fansnya. Kayak kalau misalkan kita kecolongan nih gitu, mungkin gitu kali motivasinya. Karena kan nggak selamanya juga masyarakat umum akan suka dengan satu grup tertentu ini, karena bisa jadi kayak ya grupnya mungkin sedang trending aja gitu. Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya kayak ada insecure kali ya. Makin terkenal makin insecure gitu kali ya. Enggak sih ya, itu menurut gue tuh malah jadi bikin yang menurut gue tuh ya guilt tripping, akhirnya merembet kemana-mana yang kata guilt tripping lah gitu. Kayak masa sih nggak bisa sedikit pun punya waktu untuk streaming. Padahal bisa punya waktu ya, misalnya nyumbang aja, ikut donasi gitu, macem-macem lah ya. Itu sih yang kayak gue menurut gue ini harus dihilangkan, yang ada lo cuman memperkeruh rivalitas yang sebenarnya itu gue bilang hal yang semu nggak juga sih, karena memang ada ini yang nerima mungkin yang nerima efeknya tuh artisnya kan. Tapi kita kalau sebagai gue nggak tahu sih ya, tapi gue kayak ya gue cukup tahu aja dan gue memilih untuk tidak engage, itu aja sih. Tapi kalau masih kalau misalnya ada pendengar ke Korea yang memang selama ini aktif, gue bukan berarti mengencourage kalian untuk nggak ikutan donasi itu ya, itu bebas banget, itu hak kalian. Ini cuman persepsi gue aja. Betul ya, betul juga sih. Kalau lo apa nih? Wah, kalau gue tuh sebenarnya hal-hal sederhana yang selalu kita berusaha untuk suarakan gitu kalau menurut gue. Kayak mungkin yang general adalah no rules. Itu sih salah satu yang pengen gue selalu katakan, kalau masih ada fans atau fandom yang mengatakan bahwa kalau kita mau ngefans itu ada peraturannya, itu sih yang pengen gue hapus. Karena kayak balik lagi ke konsep bahwa ini adalah produk hiburan yang dimana dibuat tuh ya seperti halnya campaign idola lo, kayak mereka bikin ini sebagai self healing, ya ini self healing, bukan sesuatu yang harus memaksa lo untuk mengikuti certain rules untuk menjadi fans gitu. Kalau ini dibuat untuk memberikan hiburan, ya ini adalah hiburan gitu. Dan
ya harusnya nggak ada peraturan sih. Karena pada akhirnya ya itu tadi merembet kemana-mana gitu ketika sesuatu udah apa ya, kesannya kayaknya ini tuh adalah sesuatu yang harus dilakukan kalau lo suka sama artis tertentu gitu. Yang mana itu sangat-sangat mengurangi nilai hiburan dari produk tersebut gitu. Kalau menurut gue sih, karena pada akhirnya kita mendengarkan musik kan ada motivasi sendiri-sendiri ya, dan masing-masing orang, masing-masing fans tuh pasti punya kebutuhan gitu. Kayak ya gue nggak bisa bilang setiap hari gue dengerin K-pop juga gitu, dan tergantung kebutuhannya aja. Dan kalau misalkan menurut gue lagu ini bagus, ya gue bisa suka, dan belum tentu juga gue akan istilahnya kayak terjun langsung ke fandom atau gimana gitu. Tapi ketika kita sudah mengidentifikasi diri kita sebagai fans tuh kadang-kadang banyak tuntutan pada akhirnya kan, yang mana nggak semuanya juga itu perlu sih buat dilakukan. Dan tuntutan-tuntutan itu sih menurut gue yang membuat pengalaman kita jadi fans tuh jadi nggak fun gitu. Kayak ya maksudnya oke, gue suka K-pop nih, gue pengen mengidentifikasi diri gue sebagai ya sebutlah EXO-L misalnya. Tapi ketika lo ketemu dengan orang-orang yang ambi gitu di Twitter atau misalkan, karena kan kadang-kadang fans baru tuh ini ya nyari temen kan ya. Ketika dia nyari temen terus tiba-tiba temunya sama yang ambi gitu, misalnya kayak ya harus streaming gini, harus ikut ini, harus ikut itu, harus paling nggak gini. Ya sebenarnya nggak masalah sih, apapun yang mau lo lakukan buat idola lo nggak masalah sih. Tapi untuk fans baru kok kayaknya hal ini terlalu terlalu ini ya, bukan kok halus sih, terlalu makan waktu gitu. Ada limitasi. Iya, jadinya kayak ada keharusan untuk melakukan ini, keharusan untuk melakukan ini gitu. Dan itu sih menurut gue sesuatu yang kalau bisa gue pengen itu tuh nggak ada. Kalau bisa ketika kita bilang kita ngefans, berarti value-nya tuh bukan ngikutin value orang, tapi ketika kita bilang kita ngefans, value-nya itu ngikutin value kita. Jadi kayak ya gue ngefans EXO, tapi bukan berarti gue ngefans EXO lalu gue harus mengikuti standar nih. Misalnya di Twitter tuh orang harus streaming 1000 kali sehari loh kalau mau jadi fans EXO. Oh enggak juga. Ya gue ngefans EXO sesuai value gue aja. Kayak gue hari ini lagi pengen streaming, ya gue streaming. Kalau gue lagi pengen enggak, ya enggak gitu. Dan itu tidak, seperti sering banget kita bahas kan, itu tidak membuat value kita sebagai fans pun juga berkurang gitu loh. Maksudnya kayak ya EXO juga pasti senang-senang aja kok kita stream lagu mereka sekali sehari pun juga mereka senang-senang aja. Kalaupun mereka tahu, kalaupun mereka nggak tahu juga mereka nggak peduli juga kan kita streaming atau nggak streaming juga. Tapi ya itu tadi, balik lagi bagaimana kita sebagai fans menilai melihat value-nya masing-masing itu seperti apa gitu. Gue tidak menyalahkan, balik lagi kayak lo tadi bilang, gue tidak menyalahkan orang yang streaming, karena kita juga di sini kesannya tuh kayaknya SJW banget ya ke Koreaan gitu, kayaknya selalu kayak apa sih streaming, iya gitu, kayaknya gimana gitu. Tapi enggak juga, karena itu juga penting. Iya betul, itu juga penting. Kayak gue juga kalau seinget gue di salah satu episode gue juga bilang kayak kita makasih banget buat lo yang punya waktu untuk streaming dan effort buat artis idola lo. Tapi yang kita nggak suka adalah ketika ada orang yang tidak bisa melakukannya terus kemudian lo menyalahkan. Itu sebenarnya yang gue nggak suka dari culture ini gitu. Karena itu tadi kayak waktu orang masing-masing beda, prioritas orang masing-masing beda. Ketika lo di usia 17-18 lo masih punya waktu banyak untuk menikmati konten-konten hiburan, untuk meluangkan waktu dedikasi buat idola lo gitu. Tapi ketika nanti lo udah masuk 25-26, ketika lo masih berada di fandom dan lo merasa tidak punya waktu banyak untuk hal-hal seperti itu, nggak bisa disalahkan juga gitu. Karena pada kenyataannya ya ada orang-orang yang merasa bahwa kegiatan-kegiatan di fandom ini kan sebenarnya escape mereka dari keribetan dunia kan. Dan tentu saja mereka nggak mau dong di dunianya atau udah ribet, masuk ke fandom kok jadi ribet juga gitu. Jadi ya itu sih, kalau ada satu hal yang menurut gue pengen gue hapus dari culture fandom K-pop, kayaknya sih itu sih, bahwa gak ada rules dan semuanya tuh memang ngikutin ini aja sih, value masing-masing aja sih. Apa yang menurut lo benar ya itu lo lakukan. Dan juga itu kan rules itu kan tidak tertulis, tidak ada
apa ya, hitam di atas putih, dan itu dari fans. Jadi itu menurut gue nggak wajib juga diikutin, kecuali kalau misalnya itu memang di encourage kayak oleh agensinya, streaming sehari 2.000 gini caranya. Misalnya emang kalau dari official dari agensinya sendiri kayak ya udahlah itu baru deh. Tapi kan ini kan rulesnya ini juga, misalnya rules streaming YouTube katanya harus volumenya jangan dikecilin. Terus harus dilihat dulu layarnya berapa kali ya. Iya, padahal terus udah dibantah semua sama Eno Bening, nggak ada yang kayak gitu-gitu. YouTube itu udah lo nge-views ya udah itu dihitung. Kalau misalnya lo nge-reply ya itu tetap dihitung gitu. Itu kan cuman apa ya, tanda kutip kayak nggak hoax sih, tapi kayak rules yang nggak benar juga yang udah melebar kemana-mana gitu kan. Akhirnya ternyata nggak juga kan. Iya betul. Rulesnya itu kan ya benar nggak official, ngapain lo ikutin. Dan ini juga sih menurut gue ada banyak faktor juga sih ya kenapa pada akhirnya orang atau anggota dari fandom tertentu merasa bahwa ini tuh perlu dilakukan. Mungkin juga ini kalau kita mungkin yang menyuarakan ini audiens kita mungkin sedikit kali ya, since followers kita juga nggak terlalu banyak. Tapi mungkin ketika akun-akun yang besar gitu yang followersnya banyak, gua rasa mereka juga berperan sih dalam hal menyuarakan hal-hal seperti ini sih ya sebenarnya. Kayak gua nggak tahu sih apakah mereka termasuk akun-akun yang encourage untuk guys pokoknya kalau mau support X harus streaming 2000 jam per hari ya misalnya kayak gitu. Tapi gua rasa peran mereka sebagai influencer juga penting untuk menyuarakan bahwa ya itu tadi masing-masing punya value yang berbeda-beda dan nggak ada peraturan di situ gitu. Walaupun nggak juga gue bilang bahwa itu kewajiban mereka untuk menyuarakan itu, enggak juga. Tapi bagaimana fans merasa bahwa streaming itu penting kan biasanya juga di-encourage oleh fanbase yang biasanya followersnya banyak kan. Dan tapi menurut gue di situ fanbase berlaku sebagaimana fanbase sih sebenarnya, karena tentu saja ini fanbase gitu. Jadi mereka ya tugasnya memang buat itu gitu. Tapi ya itu tadi kayak bukan berarti ketika fanbase bilang you have to stream 2000 jam per day terus kalau lo nggak streaming lo dosa, nggak juga gitu. Jadi ya balik ke masing-masing aja. Itu juga nanti apa? Kalau misalnya idol kita menang, kalian nggak berhak, berhak ngerayain. Sering banget gue liat kayak gue kemarin kan waktu EXO rilis Don't Fight the Feeling kan gue bilang kayak gue suka banget album ini tapi gue gak bisa beli albumnya nih, maaf banget, tapi gak apa-apa kalau nanti lo dapet berapa million seller gue gak berhak bahagia karena gue gak beli albumnya. Anyway itu salah satu kebiasaan kultur fans K-pop yang gue Amaron pengen hilangkan. Tapi ini balik lagi ke masing-masing ya. Iya, balik ke masing-masing nih. Kita kayak POV kita. Open discussion, benar-benar. Dan kemarin Dita juga udah lempar pertanyaan di Instagram kekoreaan dan juga Twitter kekoreaan di kekoreaan_IG sama kekoreaan_TWT. Dita akan bacain di Twitter, gue bakal bacain di Instagram. Lo dulu, Dit. Gue mulu. Oke, gue baca di DM. Ladies first kata orang-orang. Hai ke Korean. Ya. Hai ke Korean, aku pengen bahas soal topik kebiasaan fans K-pop yang pengen dihilangin. Aku bakal bilang kebiasaan nge-hate idol cuman karena masalah kapal. Wih, seru. Apa masalah kapal? Kayak apaan sih? Itu couple shipping. Oke. Kayak apaan sih? Itu cuman ngabisin waktu doang buat nge-hate idol gara-gara masalah kapal yang jelas-jelas cuman just for fun. Masalahnya nggak sekali dua kali, tapi selalu aja kayak gini. Fandomnya nggak usah disebut, pasti udah tahu kok. Jujur gue nggak tahu sih, kayaknya hampir semua fandom kalau masalah shipping tuh cukup beringas ya. Please lah jangan berantem cuman gara-gara itu lagi. Urusin aja kapal masing-masing. By the way itu aja, makasih udah menampung kesalahanku. Urusin aja kapal masing-masing. Sukses terus ke Koreaan, bahagia selalu. Iya, itu kapalnya jangan lupa dicat, di servis gitu ya. Kapal kan. Jadi kalau udah masalah kapal tuh soalnya udah masalah hati. Jadi pasti bapernya tuh berlebihan gitu. Baper banget. Betul. Ya setuju.
Lo yang di IG lanjut apa? Ya. Dari Instagram, DM Instagram, stop war hal-hal kecil nggak penting. Kayak misal kalau idol K-pop pakai rok terus fans pada nggak suka. Fashion style itu universal. Terus juga bagi yang masih ikut campur kehidupan pribadi idol tuh, aduh, nggak kasihan apa sama idolnya nggak punya privasi banget kayaknya. Yes, itu masalah yang masih belum selesai sampai sekarang ya kalau privasi ya. Kayak sesuatu yang masih ini nggak sih kayak apa ya? Gua nggak tahu sih. Akan menggerogoti. Ya itu juga sih ya. Ya, udah mendarah daging. Nih gue pengen nanya sama lo deh. Tapi itu salah satu faktor. Iya, lo dulu. Salah satu faktor Saseng kan itu yang lo bilang. Yang juga, gue nggak tahu yang kata lo agensi yang ngasih tahu sendiri adalah bakal kemana-mana orang dalam. Itu kayak sesuatu yang memang udah ibaratnya tuh agensi tuh kayak apa ya, kayak menyiram juga, menumbuhkan kultur itu yang iya gak sih? Gue gak tahu juga ya, ini gue gak tahu ya. Gue juga asal ngomong deh kayaknya waktu itu. Gue gak tahu ya. Tapi kayaknya salah gue mau tanya sama lo nih. Kalau misalnya, gue nggak bilang ini adalah perbuatan yang salah ya. Gue nggak bilang ini perbuatan yang salah, tapi gue harus jujur, gue selalu merasa terganggu. Dan lo boleh nggak suka sama statement gue ini, nggak apa-apa banget gitu. Sebenarnya gue merasa nggak nyaman kalau ngelihat ada fancam di bandara, terus kameranya itu nempel banget sama artisnya, terus dipanggil-panggil terus artisnya gitu, kayak lihat sini atau enggak manggil-manggil nama terus gitu. Gue bukannya tidak pernah melakukan itu, gue pernah melakukan itu dan pada saat gue masih remaja tapi ya, pas masih awal-awal suka gitu. Iya. Dan gue merasa ketika gue sudah sekarang nih 5 tahun terakhir, gue ngerasa kayak kalau dipikir-pikir iya kasihan juga ya. Nah itu gue merasa mulai tidak nyaman dengan hal itu gitu. Gue kalau ngelihat fancam yang misalkan kan kalau di Reels atau di TikTok kan sering banget tuh yang munculnya fancam kayak gitu. Gue muncul perasaan tidak nyaman karena kayak anjir beban banget ya hidupnya kalau jadi mereka gitu, kayak turun pesawat setelah 10 jam flight lo harus dihadapkan dengan fans, walaupun disambut sih sama fans, tapi adegan ketika lo merekam dan ekspresi mereka dari dekat gitu, kayak gue ngerasa aduh beban banget gitu. Dan di situ gue muncul ketidaknyamanan sih. Mungkin itu juga salah satu hal yang gue pengen kayak kalau bisa dihapus deh ya. Soalnya kan rekaman juga kan part of privacy juga kan. Gue gak tahu kalau menurut lo gimana tuh? Gue gak tahu sih ini selaras dengan cerita lo gak ya. Jadi waktu itu Monsta X, gue lupa siapa, Hyungwon kalau gak salah. Gue lupa banget antara fansetnya itu datang ke jadwal yang Starshipnya nggak kasih tahu gitu. Jadi kayak bukan jadwal official. Dia pokoknya tak tiba-tiba tahu. Terus entah si fansetnya itu terlalu dekat sama si Hyungwon, gue lupa apa. Tapi intinya yang gue merasa ada apologies fansite-nya itu yang bilang kayak lah kayak gitu kan bukannya udah biasa ya gitu. Kayak men, lo menormalkan sesuatu hal yang jelas-jelas itu salah, kayak itu stalker dan itu nggak etis. Kayak maksudnya menurut gue ya elah fansite dibelain segitunya banget. Salah satu argumen yang apologies fansite itu dibilang kayak nanti kalau fansite nggak ada, lu pada nangis nggak ada foto-foto. Selama 2 tahun, setahun kemarin fansite nggak update foto, gue it's totally fine gitu. Maksudnya kayak nggak kenapa-napa kok gitu. Betul. Masalahnya ini karena kan setahun kemarin kan fansite nggak ada dong. Gak ada foto-foto. Karena gak ada event di luar kan. Gak ada event di luar. Gue masih bisa hidup aja gitu loh. Kayak gak apa-apa seandainya fansite-nya dia itu tutup, ada lagi yang baru yang lebih beretika. Betul. Gitu. Kayak men, lo kenapa worship fansite banget? Betul. Gitu. Kayak gue merasa gue bener ya itu unnecessary. Dan gue merasa itu merasa terganggu sih sama hal itu. Kayak gue bukannya menyalahkan lo menyambut idol lo di bandara, tapi kalau menurut gue damn, give them space gitu. Kayak mereka tuh baru terbang berjam-jam dan pasti capek gitu kan. Walaupun mungkin banyak juga SJW-nya sih nanti kayak nanti kalau misalkan bandara sepi mereka merasa nggak disambut gimana gitu kan. Kayak iya disambut aja, nggak apa-apa. Disambut aja, tapi jangan terlalu yang handphone lo taruh depan muka mereka juga gitu loh, yang kayak
aduh kasihan banget kalau menurut gue. Jadi gue merasa ketika gue merasa tidak nyaman gitu, ketika gue merasa tidak nyaman dengan hal itu, gue pada akhirnya memutuskan untuk berhenti melakukannya gitu. Jadi paling enggak itu adalah salah satu aksi gue untuk memberikan mereka space kalau dari gue. Tapi bukan berarti gue juga menyalahkan semua orang yang melakukan itu, atau ada orang yang masih melakukan itu ya juga nggak apa-apa juga. Tapi kayak tadi gue bilang, kita ngefans dengan value masing-masing, dan gue sampai di titik dimana kayak gue ngerasa ini udah nggak pas nih, udah nggak tepat, udah nggak memberikan mereka space dan privacy, jadi gue stop melakukan itu sih kalau gue. Yes. Lanjut ya, gue bacain di Twitter. Ada quote retweet yang bilang dari @deknomins, dia bilang menggampangkan ngomong nggak diurusin. Oh yeah. Ya, EXO masuk kuangnya ini pasti nggak suka member EXO. EXO ini mau masuk kuangnya atau mau keluar kuangnya? Dikit-dikit nggak diurusin, tapi rilis album juga gitu. Iya, bener. Ini juga sih terlalu demanding. Di satu sisi gimana ya? Ya gue paham sih, gitu. Tapi ini tuh sama kayak yang gue cerita belum yang Wonho. Apalagi nih Wonho nih? Enggak. Jadi beberapa fans beranggapan kalau Wonho ini promonya tuh kurang. Oh, yang pernah lo bilang waktu itu, iya. Iya, tapi kalau gue tuh kayak Wonho tuh juga dia sendiri bilang dia rilis. Soalnya gini, Wonho itu sekarang kalau di Korea lebih terkenal as a YouTuber daripada sebagai penyanyi solo, penyanyi gitu. Itu ke fans tuh kayak pada sedih banget, padahal kan dapat gue bukannya YouTuber enak ya, duitnya lebih banyak gitu ya. Dan personal gitu. Ya fine lah. Maksudnya malah menurut gue Wonho enak, dia bisa bikin konten bebas dan itu safe space-nya dia gitu. Terus mereka kayak harusnya Highline tuh ngundang Wonho ke variety show gitu, jangan cuma musik show doang gitu. Tapi dalam hati gue kayak kan sama ini Wonho tuh nggak ada interview di mana-mana gitu loh, udah kayak di musik show udah gitu. Jadi kalau fans tuh kayak kurang gitu, harusnya dia ke variety show gitu, segala macamnya diundang interview ke radio-radio gitu. Terus gue dalam hati mikir kayak Wonho kan skandalnya, mohon maaf, ada tanda kutip ada ganjanya, dan itu entah kenapa tuh ganja tuh jelek banget image-nya memang ya, kayak gue nggak expect gimana ya, kayak dia tuh kayak lay low aja gitu, nggak pengen terlalu exposure-nya nggak pengen terlalu besar. Dan ini juga yang gue nggak suka, yang fans tuh terlalu banyak spekulasi, yang gara-gara Wonho waktu itu nge-live dia bilang kayak, dan tiba-tiba fans menyimpulkan wah Wonho nggak suka nih sama agensinya gitu. Padahal gue tanya ke teman gue, ini kenapa ya, translatein dong. Ini harus tahu konteks awalnya dulu nih, kayak itu kayak foto kayak video live tuh terus di-cut kan. Kayak Wonho menunjukkan ketidaksukaan, tapi objeknya apa tuh juga nggak tahu. Teman gue yang memang translator pun nggak tahu, ini harus dengerin dari awal, sedangkan tuh videonya udah viral lah gitu di mana-mana. Harus ada konteksnya ya, nggak bisa diambil satu cuplikan doang gitu. Iya, itu kayak apa? Terus gue mikir Wonho ada konser online kok, kayak masih dipromosiin gitu. Kalau misalnya dirasa comebacknya sekarang kayak merasa nggak gede, menurut gue debut itu akan selalu lebih menonjol daripada comeback setelah, yang ngerti nggak sih? Kayak karena momentum, kalau debut kan momentum banget kan. Iya, kalau debut kan pas Wonho pertama kali keluar kan kayak orang-orang wah akhirnya dia kembali nih gitu setelah lama menghilang, kan kayak ya itu sih yang menurut gue kayak terlalu banyak mikir jadinya, ngerti nggak sih? Terlalu banyak kayak merasa nggak diurusin, tapi Wonho bisa kolaborasi sama artis, sama penyanyi luar, terus bisa maksudnya dia baru rilis 1 album udah konser online, Ron, kayak kan nggak semudah itu gitu loh, kayak ini masih diurusin sih kalau menurut gue, tapi menurut orang-orang enggak nih, saatnya harus udah keluar gitu. Hikmahnya adalah lo harus menanggapi semuanya itu dengan positif gitu ya, jangan terlalu kayak itu negatif apa gitu. Tapi bener loh, kalau komentar yang soal nggak diurusin itu memang harus berhenti, karena yang pertama kita tuh nggak tahu isi kontraknya apa. Siapa tahu memang di kontrak itu cuman dikontrak 1 album selama 2 tahun gitu kan, kita kan nggak tahu juga. Kita juga nggak tahu apakah misalkan EXO nih misalnya, EXO perbarui kontrak tapi termsnya berapa tahun, misalkan 3 tahun. Dalam 3 tahun kontraknya berapa album nih,
kita juga nggak tahu kan. Kalau misalkan mereka nggak comeback dalam 3 tahun itu ya mungkin kontraknya cuma 1 album dalam 3 tahun ya kita kan juga nggak tahu juga gitu. Bukan berarti nggak diurusin, maksudnya itu sih batasannya yang jelas adalah kita tuh nggak bisa tahu semuanya apa yang ada di kontrak itu karena mereka pasti rilis based on kontrak kan, nggak mungkin mereka rilis kayak gue mau rilis dong, mau nggak mungkin gitu kan. Tapi mereka kan pasti udah ada, kan, udah konsepnya harus dimatengin. Bener kata lo tadi, harus ada hitam di atas putih juga. Kalau dalam setahun mereka kontraknya kayak Twice, setahun 6 album, iya silahkan nikmati aja. Kalau dalam kontraknya setahun cuma 1 album atau 3 tahun cuma 1 album, ya udah. Tapi kan dalam 3 tahun itu, dalam kontrak yang sama juga pasti ada hal-hal lain yang akan mereka lakukan di perjanjian dengan manajemen kan. Kayak misalnya sekarang Dio mau solo album gitu misalnya. Ya ada di situ, atau mungkin promo yang lain, mungkin film atau mungkin variety show itu juga ada di situ gitu. Maksud gue ya itu memang based on perjanjian di awal aja gitu kan. Mereka kerja juga itu kan kerja gitu loh, bagian dari pekerjaan mereka, nggak bisa sesuka hati juga. Jadi bener, gue setuju banget kayak kita nggak bisa semuanya itu merasa bahwa ini tuh nggak diurusin gitu. Kayak sekarang misalnya Red Velvet ya pasti juga di kontrak pasti ada terms yang kayak force major gitu nggak sih, kayak kalau ada sesuatu terjadi apa ya harus ada penanganannya juga gitu ya kan, dalam misalnya skandal skandal gitu ya. gitu misalnya, atau mungkin sakit itu kan juga pasti dibahas juga kan di situ. Jadi ya harus memberikan, menurut gue harus memberikan permakluman dan juga nggak boleh bener demanding, nggak boleh terus juga karena kita nggak tahu isi kontraknya apa. Jadi jangan sok tahu. Mungkin kita juga harus tahu konteks, misalnya nggak diurusinnya itu, gue tuh selalu bilang kalau misalnya itu menyangkut dari grup Big 3, Big 4, itu kayak nggak diurusin tanda kutip tuh menurut gue nggak, gimana ya, itu bukan berarti merendahkan sih, tapi kayak men lu udah aman gitu, lu secure sesuatu gitu. Lain ceritanya mungkin nggak diurusin dalam misalnya grup-grup kecil kayak misal gue mengambil contoh Labum ya, Labum kan agensinya ya gue lupa namanya NH Media apa, agensi kecil lah. Wah nggak diurusin, tapi di satu sisi lo akan mengerti nggak diurusinnya, mereka budgetnya terbatas gitu. Labum juga secara penjualan stagnan aja gitu. Gimana agensinya bisa secure untuk comeback baru, sedangkan tanda kutip gue nggak bilang Labum flop ya. Ini setelah ini sebelum yang viral ini kayak tanda kutip Labum itu belum break even point nih, jadi gimana gue punya funding untuk comeback, itu lo masih mau bilang nggak diurusin juga gitu. Kayak gue paham dari satu sisi bisnisnya susah juga gitu. Iya nggak sih, kayak nggak diurusin ini tuh, kecuali kayak misalnya apa ya yang benar-benar parah nggak diurusin tuh, apa sih di K-pop? Nggak ada sebenarnya tuh diurusin. Sebenarnya mungkin diurusin tapi mungkin memang keberuntungan kayak setelahnya itu kayak gimana. Karena Brave Girls aja akhirnya bukannya nggak diurusin, baru diurusin, kesannya kan kayak baru diurusin, since kita kan nggak tahu Brave Sound tuh kayak gimana mengurusinya kan. Tapi bahkan Brave Girls aja ketika mereka udah se-viral ini, mereka belum digaji loh katanya. Belum break even point gitu, kayak belum dapat gaji loh mereka gitu, karena emang belum nutupin mungkin ya since saya juga nggak tahu. Dan ya sekarang hopefully mereka getting better gitu kan, bagus juga sih sebenarnya. Jadi ya kalau menyambung omongan lo tadi yang kayak gue setuju sih sama pendapat lo yang soal selama lo masih di Big 3 atau Big 4 ya sebenarnya aman-aman aja. Tapi balik lagi kayak perjanjian kerjanya itu seperti apa, kita nggak tahu, kontraknya seperti apa kita nggak tahu, kayak hal-hal yang di luar kontrak terjadi kita juga nggak tahu. Kayak gue juga nggak tahu isi kontrak FX apa sampai FX sekarang udah nggak ada lagi gitu loh, kayak kesannya nggak diurusin, tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang gitu. Tapi Kristal banyak job gitu, katanya diurusin kan sebenarnya, nggak juga gitu. Tapi di sisi lain mungkin kayak Luna kesannya kok kayaknya dikesampingkan juga, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi sama Luna gitu kan, kita nggak tahu apa perjanjian omongan, kita nggak tahu. Tapi hal-hal yang kayak begitu kan rame ya, kayak kita pernah bahas soal Soyeon dulu pengen main film tapi nggak dibolehin ya kayak gitu-gitu. Tapi ya balik lagi kayak kita nggak bisa ngejudge dari rumor, kita nggak bisa ngejudge dari pemberitaan dan segala macam sebenarnya, karena kita nggak tahu apa yang benar-benar terjadi. Ya sih, mungkin kalau misalnya yang Luna, sorry to say, pas debut albumnya hasilnya tidak memuaskan gitu. Mereka kan pasti punya goals di mana kayak ada
KPI-nya gitu loh, minimal penjualan album segini lo baru bisa comeback selanjutnya gitu. Kalau misalnya gue merasa pas Luna yang Free Somebody nggak gitu nendang nih gitu. Padahal personally gue suka banget lo album itu. Gue juga suka banget lagu itu. Secara angka ini tidak sesuai target, jadi sorry tuh saya gimana kayak lo sales aja nih ya, lo nggak sesuai target lo dapat bonus ya enggak kan gitu, lo nggak dapat fasilitas apa-apa atau gue nggak tahu gimana kalau ini prakteknya kalau di industri K-pop ya. Tapi kalau memang itu lo tidak, sorry gue bukan berarti bilang itu flop ya, tapi kalau memang faktanya tidak sesuai target kayak pasti agensi mikir dong apa kita mau lanjutin lagi gitu. Akhirnya misalnya Luna, gue ngambil contoh si Luna kan beda, akhirnya ke musikal. Dia musikal nggak sih? Iya dia musikal. Nah kan memang itu beda, cari alternatif yang lain. Seperti gue sih nanggapnya seperti itu. Sebenarnya ya masalah diurusin nggak diurusin ini kita harus banyak-banyak mencari apa ya, referensi, point of view, ya betul. Kan itu balik lagi karena kita nggak tahu kejadiannya, dan kita adalah orang ketiga yang tidak berhubungan langsung dengan orang-orang itu gitu. Jadi kita pada akhirnya cuma bisa nebak-nebak aja dan cuma bisa kayak berspekulasi pada akhirnya. Tapi juga nggak ada yang salah dengan itu juga sih. Tapi terlalu demanding pun juga jadi nggak bagus sebenarnya. Gue jadi inget contoh, gue mungkin bakal ngambil contoh lagi Nine Muses ya. Nine Muses kan orang-orang tuh kayak sering bilang, gue kan suka Nine Muses, sering bilang kayak wah ini Star Empire gak becus promoin Nine Muses. Tapi pas waktu tahun kapan gue lupa, Nine Muses tuh comeback setahun 3 kali dan itu menurut gue lagunya bagus semua. Itu kayak itu effort agensi ada kok gitu. Tapi kayaknya memang secara kuantitas hasilnya tuh kayak ternyata nggak sesuai keinginan, nggak sesuai target. Iya gitu. Kayak udah, maksudnya Nine Muses kayak gimana ya, mereka tuh rilis album menurut gue tuh bagus-bagus gitu, yang nggak receh, maksudnya bagus lah. Star Empire kayak milih komposernya atau komposernya sendiri gitu, yang tahu Nine Muses. Tapi Indian Nine Muses gitu aja gitu, masih mau dibilang nggak diurus. Tapi mungkin ada beberapa kayak kalau untuk yang Nine Muses ini mungkin kayak agensinya tetap ada hal-hal lain yang bikin mereka nggak nyaman gitu. Tapi kan spekulasi urus nggak diurus kan tetap kayak mereka masih bisa rilis lagu gitu sih, yang gue ngerti nggak sih yang gue jelaskan. Iya itu sih, gue ambil contoh Nine Muses. Karena sebenarnya ada kok usaha dari manajemen, tapi ketika pasar tidak bisa menerima dan ketika penjualan tidak sesuai dengan target, iya kita mau gimana dong gitu. Kita juga bikin album butuh duit, bikin lagu butuh duit gitu kan. Jadi ya masing-masing punya masalah di luar ya, di luar dari misalnya di dapur agensinya masalah tindakan etis nggak etis agensi, kita kan sebagai fans sebenarnya nggak tahu ya gitu. Kita kan cuma tahu produknya doang gitu. Jadi masalah urus kita mah nunggu cerita dari idolnya aja gitu loh. Mau sebanyak berspekulasi. Makanya kalau misalnya tuh beneran ngomong. Kalau misalnya pengen tahu apa yang terjadi, silakan guys, SM buka lowongan kerja nggak nih? Silakan dicoba aja gitu ya, buat jadilah orang dalam untuk tahu apa yang terjadi di dalam gitu. Jangan jadi orang luar yang sotoy gitu. Nggak apa-apa juga sih, tapi kalau sotoy nggak masalah, nggak ada ruginya buat hidup gue. Next ya. Ayo. Di gue nih ada yang bilang paling yang ingin dihapus dari culture fandom K-pop adalah mesti billboard dulu buat validasi kalau grup itu fandom gede dalam tanda kutip. Kesel banget, apaan sih? Gue tuh kangen when billboard is not anything dan maksa-maksa streaming sampai marah-marah like these days MV views is everything. Jadi lihat MV nggak ada gregetnya lagi karena dikejar-kejar. Iya. Betul-betul streaming lagi ya, lagi streaming ya. Gue baru tahu yang validasi lo harus billboard dulu apa tadi? Iya, billboard dulu baru dibilang fandom gede gitu. Gue nggak tahu sih, gue selama scrolling media sosial gue tidak pernah menemukan statement itu sih, kayak gue baru tahu gitu. Salah satu indikator fandom lo gede itu dari billboard, kayak ada juga gitu ya punya POV itu gitu. Mungkin efek BTS kali ya, kan dulu kayaknya jebol banget itu gitu. Karena kalau menurut gue fans itu gimana ya, BTS tuh udah sukses banget, benchmark BTS tuh kayak wah udah tinggi banget gitu. Jadi gue merasa kayak fans dari grup baru tuh berusaha mengikuti jejak yang sama, sedangkan menurut gue lo nggak bisa gitu. Oke, lo punya tujuan yang sama dengan billboard, tapi gimana ya, biar bahasa gue enak, gue juga bingung. Tapi porsinya beda-beda dan
takdir tanda kutip tuh kayak hasilnya pun nggak akan bisa sama juga, ngerti nggak sih? Kayak stop membandingkan kesuksesan grup lain dengan grup lo sekarang gitu. Mungkin itu bisa dijadikan salah satu motivasi, tapi entah kenapa kalau orang yang kayak gitu tuh ujung-ujungnya malah stres sendiri. Kayak udah nggak bisa. Itu udah beyond Kwang ya, itu kesuksesannya udah beyond Kwang ya, jadi kayak udah nggak bisa lanjut. Iya. Gue ya ada sebentar. Ada dari Anin @Jianhe, flop tinggi di industri musik termasuk K-pop pasti ada yang namanya selera. Jadi kalau bukan selera kamu, mau itu lagu atau grupnya ya jangan enteng bilang flop, dan grup yang kalian bilang flop pasti ada penggemarnya juga. Jadi jangan nyakitin usaha mereka buat support favoritnya. Bijak banget sih. Bijak banget emang Anin, luar biasa. Flop. Apa kalau kata Denny kalau nggak klop ya flop apa waktu itu? Gue lupa. Itu sih. Enggak ingat. Sih bukan Denny apa yang ngomong yang lain gitu. Ya, itu semua orang punya kesuksesannya masing-masing lah. Dan masing-masing gitu. Juga ya mungkin semua orang menganggap suksesnya K-pop itu adalah se-BTS gitu. Tapi pada akhirnya ada juga orang-orang atau manajemen-manajemen yang merasa bahwa ya kalau misalkan kita bisa gitu. Segini juga cukup kok, top 100 melon juga cukup kok gitu, nggak usah muluk-muluk lah gitu. Misalnya kan viral juga cukup, viral di TikTok juga oke kok, nggak apa-apa kok gitu. Yang penting ada kan. Ya benar sih, masing-masing punya ya itu tadi, usaha sendiri-sendiri dan kebahagiaan sendiri-sendiri ya. Yes. Next ya, ada di Instagram. Yang mau dihilangkan tentu saja fan war, menjadikan berita idol dating sebagai skandal. Stop thinking that your oppa's life is yours. Walaupun kita tahu memang branding dan cara marketing K-pop itu berbeda dengan artis kebanyakan. Ini gue pengen banget sih menghalalkan idol dating sebagai skandal tuh halal gitu, bukan skandal gitu, bukan skandal tapi halal. Nah tuh bagus tagline gue nggak? Idol dating bukan skandal tapi halal gitu. Pengen banget. Gue lanjut, gue pengen bacain waktu itu gue baca ada yang entah di Twitter atau di IG, aduh gue pengen nyari tapi banyak banget soalnya. Gimana sih? Jadi gue bingung scrollingnya. Ya udah baca lanjut aja yang lo ketemu. Nih, ada yang di DM Twitter. Budaya yang perlu hilang dari ngefans K-pop. 1. Mendewakan photocard sampai harganya setara atau bahkan lebih mahal dari album satu set seal. Photobook sama CD jadi terkesan gak ada harganya. Padahal semuanya dibuat dengan energi, pikiran, dan kreativitas sama-sama keras. 2. Spekulasi tentang kehidupan pribadi idol. Hanya melihat sekian menit dari 24 jam hidupnya. Kadang suka spekulasi idol ini sedih lah, pengen keluar dari manajemen lah. Ini gue yakin nih SM Stan. Pacaran sama inilah, tiba-tiba couple-nya pakai baju kuning. Kalau pakai baju kuning hari ini mereka habis ngedate ya. Dan lain-lain ya, kita nggak pernah tahu perasaan dia sebenarnya kayak apa. Jadi mending stop berspekulasi yang ujung-ujungnya bikin hidup sendiri galau. 3. Pemaksaan terhadap streaming dan voting. Kalau nggak bisa streaming ya berarti ada halangan, entah itu sibuk dengan real life atau nggak punya kuota. Budaya yang nggak apa-apa, mencap diri sebagai bagian dari sebuah fandom walaupun nggak punya album, nggak pernah konser, nggak sering streaming karena beberapa kesibukan dan keterbatasan kuota. Bebas aja lah melabeli diri suatu nama fandom, yang penting bahagia dan enggak ngerecokin orang lain. True. Setuju banget. Tapi yang photocard yang ini, gue tuh baca, entah mungkin kalau nanti gue nemu scrollingannya di Twitter atau di mana di IG, ada yang bilang kayak fans K-pop tuh suka panic buying. Oh iya. Kayak gue entah di IG atau di Twitter tuh di mana suka panic buying yang bikin harga photocardku jadi nggak masuk akal tuh gara-gara itu. Gimana nih Ron? Gue yang sebagai udah pensiun, gue nggak bisa berkata apa-apa. Gue juga tidak bisa berkata apa-apa karena gue tidak terlibat langsung dalam industri perpisian. Karena kalau PC Monster X tuh ramah sekali harganya gitu. Malah terlalu ramah sampai distandarin minimal 50.000 gitu. Karena orang-orang jual 25.000. Sampai kayak, kok murah banget ya? Minimal 45.000. Sampai kayak gitu saking photocard Monster X tuh murah gitu loh ya. Makanya gue bingung sih kalau yang panic buying masalah photocard yang sampai harganya. Gue ngerti sih itu collectible item.
yang memang harganya pasti akan lebih mahal dari album sih. Karena itu kan random dapetnya, album kan lo beli apapun albumnya tetap dapet kan. Kalau menurut gue harga photocard mahal karena itu random. Bayangin kalau misalnya NCT kan nanti katanya mau nambah member lah gitu. Gue baca-baca katanya mau nambah member. Misalnya jadi 24 ya membernya. Lo bayangin cuma dikasih 1 banding 24. Ibarat ngegacha Genshin ini. Kazuha nggak pulang-pulang. Kazuha aku nggak dapet ini gitu. Kebanyakan member. Jaehyun tuh nggak pulang-pulang kayak gitu. Dan menurut gue kalau harganya mahal ya wajar. Tapi masalah panic buying ini gue setuju sih. Kayak apa ya? Bukan masalah panic buying, tapi tuh juga kayaknya tuh photocard tuh, waduh, kayak gimana ya? Gue waktu itu lihat video viral di TikTok. Jadi itu ada fans ini yang beli photocard Geno. Dia tuh sedih, nangis gara-gara damage. Padahal tuh damage-nya juga nggak kelihatan, Ron. Kayak, bukan sedihnya karena damage, tapi karena dia nggak suka packagingnya. Katanya dijanjiin bubble wrap, double apalah, tapi ternyata enggak. Terus dia mukanya kayak sedih gitu, katanya aku stres, kepikiran gitu-gitu. Kayak, men, lo ngumpulin photocard tuh udah gak sehat. Jangan ngejudge gitu dong. Iya, tapi tuh kayak dia tuh nangisnya tuh kayak yang gara-gara packagingnya gak sesuai janji dari yang udah sellernya janjikan. Terus katanya tuh ada damage-nya tuh. Kalau orang-orang bilang damage itu nggak kelihatan juga. Nggak kelihatan karena di kamera. Kalau di real life mungkin kelihatan. Kita nggak boleh ngejudge loh. Iya. Terus dia tuh kayak sedih banget, kayak di captionnya bilang aku tuh sampai nggak nafsu ngapa-ngapain. Nah, itu kalau itu sih aneh sih. Itu kayak jangan kayak gitu. Iya, itu maksudnya kalau lo menyukai sesuatu dan itu udah mengganggu aktivitas lo sehari-hari, misalnya sampai nggak mau ngapa-ngapain, itu udah bermasalah sih. Tanda kutip. Itu emang harus cari pertolongan. Go find therapist, please. Iya. Kalau lo ngefansnya tapi lo masih bisa melakukan hal sehari-hari kayak beraktivitas, kerja, kuliah, makan gitu-gitu, ya it's okay. Lo mau halu-halu kayak apa tapi lo masih bisa melakukan hal kehidupan sehari-hari gitu. Yap. Itu memang photocard ini tuh musnahin aja lah. Enggak sih, tapi pada akhirnya akan sampai at the end of the day gitu, kayak orang-orang yang ribet sama photocard adalah orang-orang yang memang mampu dan memang into it aja gitu. Bukan lagi jadi permasalahan fandom secara fandom general, cuman kayak pada akhirnya jadi permasalahan segelintir orang aja kalau menurut gue. Karena ya ketika nanti harga photocard udah misalkan jadi 10 kali lipat harga album, daya beli orang juga akan orang-orang yang cuman punya duit aja kan. Bukan fans pada umumnya juga gitu. Jadi pada akhirnya ini nanti akan jadi permasalahan elit dalam tanda kutip gitu loh. Elit K-pop yang udah berduit aja, bukan permasalahan orang-orang kayak kita gini loh. Kayak ya udahlah gitu. Tidak menyangkut hajat hidup orang banyak karena mungkin yang beli masih yang memang kolektor, atau memang yang punya budget lebih gitu. Kalau misalkan sekarang mau merintis, ya boleh silahkan. Itu kan bisa jadi katanya investasi juga gitu. Tapi kalau misalkan pada akhirnya itu lo nggak bisa keep up dan malah merusak istilahnya kayak mental lo gitu, kayak sedih atau segala macam, nggak bisa sampai ngelakukan hal pribadi atau hal-hal sehari-hari, kayak ya go find therapy sih menurut gue. Itu udah kayaknya perlu pertolongan beneran serius. Ini sebagai temen nih kita ngomong ya, lo cari terapis beneran. Oke, terakhir kali Ron. Dari gue ya. Dari DM Instagram nih, kalau dibacain tolong jangan sebut nama. Ya sebut saja Buddha K-pop. Pengen banget ngilangin budaya menyalahkan fandom gara-gara streaming kurang kenceng, vote kurang rajin, dan hal-hal lain. Karena setiap orang punya cara fangirling masing-masing. Tolong jangan dijudge, dan terutama yang se-fandom cuman gara-gara nggak streaming, voting, dan lain-lain. Fangirlingan kan pada dasarnya buat nyenengin diri, bukan sebaliknya. Yang lain kali ya, karena tadi udah ada udah banyak ini dibahas. Ini dari tahu lah ini dari siapa ya, soalnya panjang. Bikin esai. Dani, thank you banget sudah mendengarkan kekoreaan setiap minggu. I love you so much. Yang pertama, budaya clear search. Kadang budaya clear search itu annoying banget. Oke lah kalau misal yang di clear search itu karena ada rumor atau fitnah atau tuduhan yang groundless. Tapi kalau cuma nge-search interaksi sama lawan jenis, kalau kayak Sehun Sejong kemarin itu kayak, hello, memangnya idol lo gak boleh interaksi sama manusia, suruh aja tinggal di Mars atau di Kwangya sekalian. Nah gue suka nih, no pun intended, tapi gue suka nih. Biar gaul tuh sama Black Mamba,
Anjay. Yang kedua, salty yang berujung doxing. Itu tuh ngeselin banget sih. Orang yang di sosmed live-nya pakai Ava K-pop itu karena dia memang nggak pengen kehidupan real life-nya terusik sama kehidupan fandom dia. Dan tiba-tiba datang nih nggak tahu dari mana orang yang membongkar identitas asli si Ava K-pop ini, kayak what the fuck is wrong with you? Kalau misal yang di doxing abis melakukan penipuan atau kriminal, oke lah. Tapi kalau cuma gegara disagreement opini doang sih kayak sangat terlalu berlebihan. Yang ketiga, kalau idolanya nggak menang atau grup lain, grup atau artis lain yang dimaki-maki. Gini loh dear, piala, skor, menang nggak menang itu udah ada rezekinya masing-masing. Oh tiba-tiba jadi ustadz Dani ya. Kalau misalnya nggak menang dievaluasi lagi, apa nih yang kurang gitu. Vote-nya kurang banyak kah, streamingnya kurang kenceng kah, atau apa? Kalau misal based on data ternyata dicurangi, ya lo maki-maki yang punya acara dong, jangan ke yang menang. Yang menang pun juga kayaknya pengen yang seadil-adilnya gitu loh. Wah, tiba-tiba jadi yang punya Mnet ada ini kan ya. Tapi ya benar sih, kayak kalau ada yang menang bukan berarti kalau idol lo kalah tapi idol lo terkenal, bukan berarti yang menang dan terkenalnya lebih di bawah idol lo melakukan kecurangan, enggak juga. Iya, ya gue juga kan? sering banyak apalah dan bukan yang nggak menerima kekalahan. Iya, dan bukan berarti karena idol lo lebih terkenal dari idol yang menang, bukan berarti idol lo tidak populer atau gimana juga gitu. Kayak ya udah enggak sih, kayak ini cuma masalah satu piala doang kan, idol lo udah punya 20 piala lain gitu. Kayak ya Allah guys, Brave Girls baru punya 5 piala gitu, kayak ya udahlah gitu, kayak ya udahlah gitu, kayak kasihlah gitu, ya aja nggak sih gitu kan. Ya Allah, Brave Girls bagus kok gitu. Yes, aku suka banget Brave Girls. Teman-temanku. Iya. Oke deh guys, terima kasih opini-opininya. Ini banyak banget loh, sumpah. Banyak banget sebenarnya, tapi nggak bisa kita bacain. Durasi nih ya, ngomong-ngomong nanti kalau kita kepanjangan kita dimarahin, kalau kita kependekan kita juga dikomentarin gitu. Jadi yang pas-pas aja, udah mau sejam ya. Yes. Pas nih sejam. Bumper ke Korea curhat. Udah ya? Ini curhat-curhat semua ya? Curhat gak ada. Iya, curhat gak ada. Ada yang DM Twitter dari @gudigracious. Halo Kokoreaan, aku mau rekomendasi lagu Drippin, Free Pass. Mereka baru comeback dan aku suka banget. Lagunya easy listening, MV-nya fresh, colorful. Di antara maraknya MV boy group yang tone-nya dark. Nggak semuanya dark sih, tapi kebanyakan gitu, hehe. Terima kasih, sukses selalu ke Koreaan. Sama-sama. Tadi tahu nggak Drippin? Drippin tahu dong, gue Drippin, tapi nggak tahu lagu itu lagu yang mana. Oh, ya. Tahu nggak Drippin yang mana? Drippin tahu yang mana? Oh, tahu ya. Kan tadi gue bilang gimana sih? Maaf. Delay lo terlalu berlebihan nih. Kayaknya lo harus ganti internet sama ganti mikrofon, gue rasa. Bang Wes, ganti dong. Tolong mikrofon ganti ya. Ini dari Drippin Free Pass. Dari Instagram ada yang mau merekomendasikan lagu jadul, lagunya Ihyori yang judulnya 10 Minutes. Ini vibes-nya 90-an gitu, aku suka. Thank you. Yes, terima kasih. Lo apa? Rekomendasi lo minggu ini apa? Pasti selalu gue mulu, lu dulu dong. Ya kan, biasa kan yang paling update lo. Gue kan enggak, udah pokoknya lo dulu. Gue rekomendasi lagunya Bilkin sama Pipi. Gak ada lagu K-pop yang gue dengerin. Ya Allah, lo bener-bener udah bukan fans K-pop sejati gue. Gue udah menyimpang gue sekarang. Selain Hyojin gak dengerin apa-apa? Sumpah gue minggu ini tuh gak dengerin K-pop loh. Yang baru-baru loh gue. Parah banget gak sih? Kalau gue apa ya yang gue suka banget ya? Ini aja Brave Girls kali ya, tapi bukan yang Cimat Baram. Apa tuh yang B-side yang lain? Jadi salah satu B-side-nya itu judulnya Pool Party, dapat MV. Ya itu enak lah, ala-ala ya lu tahu selera gue Ron, retro or 80s. Yes, baik. Itu enak banget lagunya. Brave Girls Pool Party. Ya udahlah, kalau lo memang gak ada rekomendasi berarti gue bacain satu lagi. Boleh. Atau enggak lu ada nggak di situ di IG? Lu cari, tanggung jawab lu. Tadi kan nemunya yang Ihyori. Kalau dulu dia ada. Oh, ini ada. Halo Kak, aku mau rekomendasiin lagu buat ke Korean FM karena aku lagi menjelajahi K-band nih. Ada dari N Flying yang judulnya Moonshot. Itu bagus banget. Semoga diputerin ya. Terima kasih sudah menyelamatkanku Zwolf 10. Dari siapa? Dari Zwolf 10.
tuh namanya. Terima kasih sudah menyelamatkanku dari kutukan ke Korean FM yang aku tidak pernah update. And Flying Moonshot. Oke deh guys. Terima kasih sudah menemani 1 jam ini. Kebersamaan kita. Kalau ada yang salah-salah, maksudnya kalau ada dari obrolan ini yang ingin disanggah atau ingin ditanggapi, silakan. Samperin ke IG-nya Ron ya. IG saya di @ronisnowhere. Silakan kalau mau yang panjang lebar boleh di @kekoreaan_ig atau di Twitter @kekoreaan_twt. Buat yang pengen rekomendasi lagu di Kekoreaan FM juga lewat itu bisa. Buat yang pengen curhat mingguan juga bisa, atau buat nanti yang pengen ikutan topik-topik selanjutnya juga bisa dari situ. Kritik dan saran kita terbuka banget kok. Kalau kamu nggak suka sama hostnya juga kamu bisa minta ganti sama Kaskus. Tapi nggak yakin Kaskus mau ganti sih. Kirim aja ke alamat PO Box 1234. Kalau mau kirim merchandise ke kita ke PO Box PO Box ya. Ntar nyasar ke Dubai. Kalau mau ngirim makanan boleh ya, tapi ke rumah ya. nanti kasih tahu dong alamat. Iya, enggak privacy dong. Nanti kita di situ ini saseng lagi. Oh, gaya banget lu siapa? Kalau ada yang mau endorse kita boleh. Kalau ada yang mau pasang iklan di Kekoreaan boleh, terbuka banget. Kalau ada yang mau collab juga boleh, terbuka banget. Tapi kita masih belum bisa samperin ke studio karena masih nggak boleh keluar dulu ya, masih banyak varian-varian bertebaran di luar, jadi sabar aja deh, kita di rumah aja. Ya, terima kasih. Thank you guys. Sampai jumpa minggu depan. 심심할 때 외로웠어 혼자 있기 싫을 때 언제든 편히 놀러와줘 내게 365일 내 맘 열어놓을게 yeah